Kenapa topik ini kita angkat bersama? Karena banyak sekali gangguan kulit ataupun kelainan-kelainan kulit yang kita temukan di FKTP atau di lapangan, di praktik kita sehari-hari, ya, yang memang banyak sekali yang merupakan SKDI ataupun 4A. Sehingga kita perlu tahu nih, kira-kira diagnosanya apa, sehingga nanti untuk penanganan ataupun terapi terhadap gangguan kulit tersebut akan lebih tepat dan lebih optimal. Ya. Jadi, saya akan mulai dahulu pada diagnosa FKTP yang pertama, yang merupakan diagnosa 4A, yang merupakan SKDI, yaitu impetigo. Ya. Impetigo ini sebenarnya adalah infeksi pada area kulit yang sifatnya superficial saja. Jadi memang murni hanya pada lapisan epidermis layer. Ya. Biasanya pada umumnya disebabkan oleh bakteri. Ya. Sebenarnya kalau kita baca beberapa buku, ya kalau mungkin teman-teman di sini sering baca buku merah ataupun baca buku Fitzpatrick, textbook of dermatology, biasanya kita akan menemukan ada istilah impetigo contagiosa, impetigo vulgaris, Hilbery Fox, ataupun yang bulosa. Ya, bulosa biasanya disebut dengan cacar monyet. Ya, kita mulai yang pertama. Jadi sebenarnya impetigo crustosa itu paling banyak disebabkan oleh Streptococcus beta haemolyticus. Ya. Nah, umumnya karena ringan, jadi memang tidak terjadi gejala sistemik pada pasien tersebut. Ya. Nah, umumnya kita temukan pada pasien anak, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita temukan pada pasien-pasien dewasa yang memang ada immunocompromised state ataupun yang keadaan misalkan HIV yang tidak terkontrol dengan baik. Ya. Kemudian predileksinya banyak pada area wajah, sekitar mulut, dan kemudian di area hidung juga merupakan daerah predileksi karena merupakan port di entry daripada bakterial tersebut. Ya. Kemudian kita lihat paling banyak adalah erythema, ada juga vesicle. Vesicle berarti ada gelembung-gelembung ya, yang ukurannya lebih kecil dan kemudian akhirnya memecah, dan kadang-kadang pasien ini datang tidak dengan lesi primernya. Jadi memang sudah ada gangguan yang kita bilang adalah efloresensi sekunder berupa krusta kekuningan seperti madu. Ya. Nah, kalau misalkan kita lepas, kita kerap pada permukaan luarnya, maka akan kita temukan erosi pada lapisan bawahnya. Ya. Nah, ini juga sering kita lihat krusta ini menyebar ke area perifer dan akhirnya sembuh pada area sentral healing. Ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini kebanyakan kita terima di FKTP ataupun di puskesmas. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering lihat ya, kalau gambaran klinisnya seperti ini. Nah, kita perlu DD nih, kalau misalkan memang ada gangguan yang serupa, ada efloresensi yang sama, yang kita temukan pada area trunkus ataupun area ekstremitas inferior. Ya. Nah, ini biasanya ulkusnya superficial ya, kalau pada ektima. Nah, kemudian biasanya juga ada krusta di bagian atas. Bisa pada anak, pada area dewasa juga bisa. Nah, kita perlu ingat bahwa predileksinya adalah area yang gampang mengalami trauma ataupun memang memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap port di entry daripada bakteri tersebut. Ya, biasanya adalah area tungkai bawah. Nah, bedanya adalah kalau misalkan kita lakukan pengangkatan ataupun scraping pada area permukaannya, akan nampak ulkus yang dangkal. Ya, jadi itu bedanya. Nah, secara garis besar, semua infeksi kelainan kulit pada dewasa ataupun pada anak memang kurang lebih sama. Nanti kita akan bahas ada beberapa diagnosa, misalkan seperti polikulitis, furunkel, ya, yang kurang lebih memang lini pertamanya ini kita dapat berikan topikal dahulu. Ya, kalau misalkan memang gejala tersebut ringan dan pasien datang ke klinik ataupun ke FKTP belum memiliki gejala sistemik yang jelas. Ya, biasanya kita dapat mulai dari mupirocin kalau di FKTP ataupun di puskesmas tersedia bisa diberikan ya. Mungkin retapamulin ini hanya di luar negeri saja, kemudian biasanya kita dapat berikan asam fusidat ya. Biasanya ini di rumah sakit tipe C atau yang lebih tinggi ya. Dapat kita berikan 2 kali dalam 1 hari ya. Kemudian kalau misalkan pasien ini datang dengan keluhan yang lebih berat, dapat kita pertimbangkan juga pemberian systemic agent ya. Mungkin di Indonesia ataupun di FKTP teman-teman ataupun adik-adik sekalian bekerja, yang paling mudah didapatkan adalah erythromycin ya. Kemudian ada juga coamoxiclav dan kita juga dapat berikan clindamycin pada infeksi yang memang sudah lumayan luas dan memang ada gejala sistemik yang lumayan jelas ya. Namun kita harus pastikan bahwa memang tidak terjadi resistensi daripada Staphylococcus aureus yang kita kenal dengan bakteri MSSA ya. Nah, kemudian kalau misalkan memang dari hasil kultur ya, misalkan di tempat teman-teman bekerja ini ada kultur darah nih. Jadi kita dapat melakukan pemeriksaan. Apakah memang sudah MRSA atau tidak ya. Nah, kalau misalkan kultur darah itu tersedia, maka kita dapat memberikan 4 lini antibiotik tersebut ya. Jadi mulai dari clindamycin, kemudian cotrimoxazole,
doxycycline hingga minocycline ya. Namun kalau misalkan minocycline dan doxycycline, perhatikan usia daripada pasien. Kita harapkan tidak diberikan pada usia kurang dari 8 tahun ya. Kalau dewasa tidak ada masalah. Biasanya kalau infeksi seperti ini tidak ditangani dengan baik, maka ada komplikasi ke dalam renal yang kita kenal dengan glomerulonefritis ya. Belum lagi kita lihat bahwa memang banyak sekali kasus-kasus yang misalkan kita tidak memberikan antibiotik yang adekuat sesuai dengan indikasi ataupun diagnosa yang tepat pada pasien. Ya, kita masuk pada diagnosa yang kedua, yaitu MP3 bullosa. Ya, ini juga the common skin disorder yang mungkin kita temukan di FKTP ataupun di rumah sakit tempat teman-teman bekerja. Ya, jadi etiologinya kebanyakan disebabkan karena Staphylococcus aureus. Bisa juga kita temukan pada pasien anak ataupun pada pasien dewasa. Jadi teman-teman jangan bingung. Kadang-kadang impetigo ini kita sertai ada penampakan seperti milia juga pada area sekitarnya. Ya, nah paling sering ini predileksinya pada area lipatan, mulai dari ketiak, area dada, ataupun pada area punggung juga masih memungkinkan. Kalau kita lihat efloresensi primernya adalah ada eritem, ada vesikel yang cepat memecah, kemudian biasanya pasien juga sama nih, datang tidak dengan efloresensi primer, namun sudah sekunder berupa krusta yang kekuningan seperti madu. Ya. Kemudian kalau kita lakukan scraping sama, kita juga akan menemukan adanya erosi pada permukaan dasar. Ya. Kemudian krusta ini juga akan menyebar ke area perifer dan pada bagian sentralnya juga akan mengalami healing. Kita lihat bahwa bulos MP3 yang datang ke klinik biasanya juga tidak serta-merta ini murni. Ada vesikel, ada blistering, ya tidak seperti itu. Kadang-kadang sudah pecah, datang ke kita, namun misalkan pasien ini anak, kemudian dengan hygiene yang tidak baik dan gejala sistemik yang lumayan signifikan ketika datang ke klinik. Kemudian kita lihat kalau misalkan ada vesikel yang bula yang pecah, biasanya juga penampakannya seperti coloret ya, ataupun yang eritem. Seringkali kita juga harus mendiferensial diagnosa dengan dermatofitosis ataupun tinea ya, yang kita biasanya lihat bahwa penampakan aslinya adalah seperti central healing, di mana memang ada penyembuhan pada area sentral dengan tepi margin ataupun tepi area lesi yang lebih eritem dibandingkan bagian tengah ya. Nah, kemudian juga jika ada riwayat lepu sebelumnya, diagnosa ini juga dapat kita arahkan ke dalam impetigo bullosa. Ya, ini juga sama seperti impetigo crustosa. Sebenarnya lini pertamanya kita dapat berikan topikal medikasi, ya. Biasa kita mulai dari 5-7 hari dan kita lakukan evaluasi kembali. Misalkan kita sudah memberikan topical agent dalam waktu 2-3 minggu dan pasien belum mengalami perbaikan, kita perlu menilai sebenarnya apakah diagnosa yang kita berikan kepada pasien tersebut sudah benar atau tidak, ya, ataupun lifestyle daripada pasien tersebut sudah kita modifikasi atau tidak dengan baik. Misalkan seperti hygiene ataupun bagaimana kondisi area sekitar daripada pasien ataupun tempat tinggal. Ya, nah ini biasanya beberapa vesikel ini dapat kita pecahkan, namun harus dipastikan bahwa split ataupun area needle tersebut juga steril. Ya, kemudian setelah kita pecahkan maka lesi tersebut dapat kita berikan antibiotik topikal. Ya, kemudian juga sama penanganannya dengan impetigo crustosa. Dan kita juga perlu melakukan edukasi kepada keluarga, ya. Jadi buat teman-teman ataupun adik-adik sekalian bekerja di KTP, edukasi itu juga sangat penting. Selain kita juga memberikan definitive treatment terhadap pasien tersebut, ya. Kemudian diagnosa yang ketiga adalah impetigo neonatorum, ya. Biasanya kita temukan pada neonatus, ya. Kalau neonatus berarti kita berbicara usia daripada pasien, berarti less than 28 days ya, jadi memang kurang daripada 28 hari usianya. Nah, kemudian kelainan kulitnya ini biasanya mirip dengan impetigo bullosa, biasanya lokasinya jauh lebih generalisata ya. Nah, biasanya pasien juga datang dengan keluhan demam ya. Kemudian diagnosa bandingnya mungkin teman-teman sering lihat di buku-buku ataupun di jurnal bahwa ada yang kita kenal dengan sifilis kongenital, di mana biasanya penularannya biasanya dari orang tua daripada si bayi ya. Nah, ini juga kita temukan adanya bula ataupun blister pada area permukaan tangan ataupun permukaan kaki ya. Keluhannya juga macam-macam, mulai dari snuffle nose, kemudian ada saddle nose ya. Jadi permukaan hidungnya ini sudah tidak seperti bayi pada umumnya. Jadi lebih rata ya. Penampakannya juga sama seperti pasien dengan morbus Hansen. Kemudian juga ada pseudoparalysis parrot yang kita temukan pada gambaran radiografi daripada si bayi.
Kemudian terapinya juga dapat kita mulai dengan terapi medikasi berupa terapi topikal kalau misalkan memang keluhan tersebut ringan ya. Kemudian kalau misalkan sudah berat dapat kita berikan topical agent dan dikombinasikan juga dengan antibiotik oral. Mungkin sama ini penanganannya dengan impetigo krustosa ataupun vesiculosa.